ini sering banget ya aku tanyain, dok boleh nggak sih dietnya makan nasi? Kenapa nggak boleh? Banyak banget yang sampai nanya kayak gitu, Mas. Boleh? Ya boleh dong. Diet itu artinya apa sih sebenarnya? Pengaturan pola makan, bukan nggak makan. Even teman-temanku yang mengatakan, aku tuh udah makan dikit loh, aku tuh udah ngurangin makan loh, tapi kok nggak kurus-kurus? Apa yang terjadi, dok? Justru kamu nggak kurus-kurus kenapa? Karena kurang makan. Simple. Orang terlalu mengotak-kotakan, oh makan diet itu harus tawar, harus rebus-rebus semua, kukus-kukus semua. Ya berapa lama sih kamu tahan? Kalau tubuh bisa ngomong, kira-kira dia bakal bilang apa ke orang yang makannya sembarangan, dok? Help! Tubuh minta tolong. Ini yang kamu masukin sampah semua nih. Iya. Ya kan kamu bangun tubuhnya di apa? Mau jadi gerbong sampah atau mau gerbong sehat? Ya. Tapi aku baca artikel nih, dok, di DWDW dari Jerman ya, bahwa di UK ini ada 10 kasus kematian akibat pembengkakan pankreas akibat penggunaan Ozempic. Belum lagi kasus kebutaan karena Ozempic. Nah, apakah resiko-resikonya sebanding dengan manfaat yang didapat, dok? Si GLP-1 ini tadi dia bisa mengatur itu. Jadi membuat rasa kenyangmu lebih lama. Kalau memang efek baiknya lebih besar daripada efek samping, ya why not? Pasien paling lucu yang pernah datang, alasan dietnya apa, dok? Mau merit bulan depan. Hah, bulan depan banget nih, baru datang sekarang. Dipikirnya ketok magic kali, dok. Ketok magic, potong sana sini. Podcast ini buat lo yang concern banget soal makanan sehat dan apa yang masuk ke dalam tubuh lo, termasuk pola diet yang ternyata yang selama ini lo lakukan itu salah. Nah, kita akan ngebahas pola diet yang benar dan kesalahan-kesalahan apa yang orang sering lakukan terkait dengan diet dengan seorang spesialis gizi klinik, Dr. Diana Suganda, spesialis gizi klinik. Dr. Diana, apa kabar? Sehat, Rory. Harus selalu sehat. Ya Gue seneng kalau misalnya ngundang Dr. Diana, itu lo bisa deh lihat di Instagramnya, banyak banget konsultasi-konsultasi yang dilakukan ke pasien, ternyata di-upload, jadi kita sama-sama jadi belajar. Gitu. Justru pada saat awal aku bikin konten itu sebenarnya karena ya pengennya sih semua orang bisa dapat edukasinya. Iya. Kan nggak semua orang ada privilege untuk konsultasi ke dokter gizi. Betul. Right? Tempat-tempat yang kecil-kecil segala macam mereka nggak ada dokter gizi di tempat mereka, ya tinggal ngelihat konten aku. Tapi kamu nggak rugi, biasanya dokter nge-charge lo itu, dok? Oke lah, ilmu aku dapet ya aku bagikan juga. Oke. Gini, banyak orang yang mikir kalau diet itu nggak makan nasi dan harus menderita, harus kelaparan. Kasihan. Bener nggak sih, dok? Dan apa sih sebenarnya arti dari diet itu, Dokter Diana? Oke, ini sering banget ya aku tanyain, dok boleh nggak sih dietnya makan nasi? Kenapa nggak boleh? Banyak banget yang sampai nanya kayak gitu, Mas. Boleh? Ya boleh dong. Diet itu artinya apa sih sebenarnya? Pengaturan pola makan, bukan nggak makan. Oh, bukan nggak makan. Bukan nggak makan. Dok, aku udah diet, aku udah puasa. No. Diet itu sebenarnya artinya pengaturan pola makan. Maksudnya apa? Oke, diet untuk pasien-pasien diabetes, ya pengaturan pola makannya gimana buat pasien diabetes, gitu kan? Diet untuk pasien-pasien dengan hipertensi, pola makannya gimana? Itu kita atur. Atau diet untuk orang-orang dengan obesitas yang banyak ya. Oh, sekarang makannya gimana supaya dietnya bagus. Nah, jadi diet itu sebenarnya artinya pengaturan pola. Bukan mengurangi. Tergantung kebutuhan. Kalau memang dia tadi obes, ya kalau dia memang obes dan kita butuh defisit kalori ya pasti akhirnya dikurangi dong. Oke. Gitu dong. Makanya balik lagi nih dietnya untuk apa? Pola untuk apa? Pola makan kita atur ya bukan cuman banyaknya atau jumlahnya yang kayak Mas Rory bilang bukan, tapi kualitasnya. Jenis makanannya apa? Jam makannya. Nah, itu tuh. Itu harus diatur. Nah, itu yang namanya diet. Oke. Dan menurutku diet itu adalah sesuatu yang harus bisa kau lakukan for the rest of your life. Artinya istilah aku sedang diet nih, itu salah ya, dok? Salah. Dan kita setiap hari udah diet. Setiap hari kita udah ngatur pola makan dong. Ya kan? Jadi soalnya banyak yang kayak gini, Mas. Ya udah, aku gemuk, ya naik nih berat badan, ya udah diet aja deh 3 bulan. Nanti selesai dietnya. Ntar naik lagi. Ya ntar naik lagi, turun lagi, diet lagi deh. Jadi ada periode. Padahal diet kan mestinya kalau kita mau ngatur pola makan seumur hidup. Betul. Makanya kalau di bahasa Inggris orang bilang, this is my diet. This is makananku sehari-hari. Ini cara aku mengatur pola. Sementara kalau di bahasa Indonesia, diet atau diet ya berarti ngurangin dan kita menderita. Dan akhirnya begitu menderita apa? Ya udah cuma sebentar. Ya kan? Ya udah. Habis itu balik lagi dong. Habis itu balik lagi. Karena selama ini menderita, so
karena biasanya nih, apalagi kalau kita ngomong diet sebagai yang untuk obesitas ya, biasanya kita ngurangin diet 3 bulan, 4 bulan turun ya berapa puluh kilo, dan kita punya goalnya angka. Oh sekian kilo aku turun, proud dong, bangga dong, ya kan. Tapi sekian lama 3 bulan 4 bulan aku restriksi, aku nggak makan ini itu. Akhirnya begitu udah tercapai, oh yaudah, yang penting aku udah turun 20 kilo. Goalnya sudah tercapai karena goalnya adalah angka. And after that apa? Ya udah balik lagi, karena kan yang penting 20 kilo udah kelar. Sedangkan kalau mindsetnya kita mau sehat, ya aku maunya diet buat apa sih? Ya aku seumur hidup aku mau sehat, ya kan. Tapi dalam journey-nya itu mungkin ya ternaik turun sedikit ya wajar lah. Yang penting journey-nya kita mau sehat. Nah during our health journey apa yang terjadi? Ya udah tinggal diatur aja polanya. Jadi nggak ada kata selesai diet. Karena diet mah seumur hidup toh. Seumur hidup. Iya. Oke, ini menarik banget dok. Karena banyak even teman-temanku yang mengatakan, aku tuh udah makan dikit loh. Aku tuh udah ngurangin makan loh. Tapi kok nggak kurus-kurus? Apa yang terjadi dok? Oke, justru kamu nggak kurus-kurus kenapa? Karena kurang makan. Serius dok? Karena terlalu sedikit. Karena mindset tadi, oh ya aku harus ngurangin makan. Aku dikitin deh. Bahkan kadang skip. Ya, karena mau mengurangi. Intermittent fasting misalnya. Atau kita memang skip breakfast tadi ya, IF. Or kita breakfast nggak makan, nanti makan siang, makan malam selesai, gitu kan. Nah, jadi kadang di dalam jendela makan, sebenarnya kalori intake-mu sebenarnya kurang. Karena kan kita punya basal metabolik, kita punya kebutuhan dasar harian kita mesti makan berapa sih, itu kan ada angkanya. Nanti ada faktor kaliannya dengan aktivitasmu seperti apa, seminggu berapa kali olahraga, sedentary kah, active life kah, ada pengaliannya. Jadi ada angkanya. Nah angka itu nggak boleh kita kurang dari itu sebenarnya. Akhirnya kenapa? Oke, dok aku IF sebulan 2 bulan turun, iya cakep ya, sebulan 2 bulan. Tapi dok bulan ketiga, bulan keempat kok nggak turun lagi, padahal makanku sama loh. Banyak nih. Kenapa banyak itu dok? Kenapa? Ya karena tadi badanmu akan adaptasi Mas Rory. Adaptasi, badan tuh pinter banget. Dia langsung adaptasi. Begitu sudah terbiasa dikasih makan sedikit, makan dikit kan? Makan dikit. Bulan pertama, bulan kedua dia turun. Ya, tapi balik lagi. The next month badan udah adaptasi, dia sudah terbiasa dengan makan sedikit. Jadi bensinnya sedikit. Akhirnya apa? Badan dia akan save. Dia akan kondisi power saving mode. Jadi alih-alih mesin pembakaranmu mestinya tuh ngebut, ya dilambatin dong sama badan. Kenapa? Karena bensinnya dikit. Bensinnya dikit. So, on the long run, ya mesinmu melambat. Jadi yang tadinya kamu makannya kebutuhanmu segini tadinya ya, terus dengan kita EFF turun dong. Ya kita kurangin makan. Ya kita kurangin makan. Jadi terjadi defisit. Itu yang bikin turun di awal. Tapi lama-lama karena makannya sedikit tadi, ya tubuh menyesuaikan. Tubuh menyesuaikan. Kebutuhannya jadi segini. Jadi sama. Dok, aku makannya sama. Kok sekarang nggak turun? Coba sekarang lihat, ada defisit nggak? Nggak ada. Sementara kalau ngurangin makan lagi kelaparan dong kita dok. Kurangin makan lagi. So caranya gimana? Bukan kita kurangin, tapi kita gedein mesinnya. I see. Jadi, pembakaran kalorinya dok. Pembakaran kalori digedein dengan makannya harus cukup. So I bilang biasanya ke pasien-pasien, dok makanku udah dikit. Justru kenapa kamu nggak turun? Karena kamu makannya terlalu sedikit. Langsung tuh aku ubah, ya kan aku ubah tuh. Itu orang langsung shock. Masa sih makan sebanyak ini, gitu kan? Dan sering, aku biasanya memang kasih makan lebih sering, ya supaya ya terkontrol tadi rasa laparnya kekontrol karena kita makan lebih sering. Nah, tapi tergantung isinya apa, tetap ya kita atur. Oke, tetap kita bikin, mending kamu makan nih 5 kali, tapi total per day tetap defisit. Pokoknya kuncinya gitu kan. Kalau kita ngomongin diet untuk obesitas ya, untuk obesitas intinya defisit kalori, udah nggak ada kata lain. Mau apapun yang kamu lakukan, pokoknya hanya bisa terjadi jika terjadi defisit kalori. Once tidak terjadi defisit kalori, ya nggak akan turun. Nggak akan turun. Kesalahan-kesalahan umum yang terjadi di masyarakat kita perihal diet, selain makan lebih sedikit atau makan dikit, itu apa aja dok? Mindsetnya kadang suka menyalahkan satu makanan dan mengagungkan satu makanan. Contohnya misalnya, dok aku udah nggak makan nasi. Ya tadi yang bilang, udah gak makan nasi. Nasi kasihan banget. Kasihan banget. Padahal mostly orang Indonesia, ya makanan kita adalah beras nasi, ya kan? Kecuali teman-teman yang Indonesia Timur, ya ada sagu, ya toh, yang lain-lain. Nah, kenapa nasi disalahin? Padahal mestinya kalau kita makan nasi sesuai dengan porsinya, ya nggak masalah. Nah, yang jadi masalah adalah begitu makan nasi, ada lauknya nih enak, gitu kan? Pakai sambal, ya kan? Nah, lauknya udah habis, sambalnya masih ada, nasi masih ada, akhirnya nambah lauk. Gitu kan, lauk masih ada, nasinya habis, nambah nasi. Ya. Jadi sebenarnya bukan nasinya yang salah, tapi jumlah seberapa banyak kau makan. I see. Right. Jadi kadang aku juga nggak bisa terlalu mengganti pola makan orang Indonesia. Jadi gini, udah dia biasa makan nasi, masa kita harus ganti dengan apa misalnya? Shirataki.
nggak ketelan dok, ya kan? Atau misal harus ganti nasi merah, nggak ketelan dok, jadi dia nggak enjoy. Bener. Buat apa kamu jalanin sesuatu tapi kamu nggak enjoy? Oh, iya. Cuman sebulan 2 bulan kan aku bilang tadi. Atau diganti bahkan yang lebih ekstrim, misalnya dia harus ganti ke biji-bijian, ya quinoa lah segala macam yang orang bule makan, karena kan dia nggak bukan cocok habitnya dok lidahnya. nggak bisa, berasa belum makan. Ya mending kau makan nasi sekalian, tapi jumlahnya diatur. Atau kebalikannya, dia menyalahkan nasian, padahal sebenarnya jumlah. Atau mengagung-agungkan suatu bahan makanan, menurut dia lebih sehat. Contoh. Misal, oh ya aku makan smoothie bowl, ya sempat hits ya. Betul. Smoothie bowl yang kamu bikin dengan buah-buahan, Yogurt. ya, tambahin yogurt, tambahin chia, nggak ada yang salah dengan itu. Tambahin buah-buahan, nggak ada yang salah dengan itu, boleh. Tapi jangan oke, dengan aku makan ini aku lebih sehat dari ini, padahal belum tentu. Kadang as in kalori karena kita put too much ingredients yang menurut kita sehat nih. Oh walnut sehat, tadi ya kacang-kacangan baby-babian sehat, tapi jumlahnya akhirnya lebih, justru malah mungkin kalorinya lebih gede daripada kamu makan nasi dengan ayam bakar. Belum lagi kalau yogurtnya berperasa berpemanis dok. Betul, gitu. Jadi dua-duanya apakah salah? Enggak, ya kamu boleh makan itu, tapi itu sebagai bagian dari total konsumsi harian. Bukan sebagai misalnya, oh dia snackingnya akhirnya ini gitu loh, akhirnya too much. Balik lagi, mau sesehat apapun makananmu, mau sebagus apapun si bahan makanan, selama total kalorinya masih belum defisit, ya kamu nggak akan lose. Oke. Kasih aku contoh satu lagi dok. Jadi tadi makan sedikit itu yang mitos soal kesalahan diet yang paling umum. Yang kedua adalah mengglorifikasi dan menyalahkan satu makanan dengan makanan yang lain. Ada contoh lain lagi yang paling sering dokter temui dari pasien-pasien dokter. Oke, kita ngomong sebagai pokoknya obesity ya. Pasien-pasien obesity itu mereka biasanya apa ya kalau aku bilang terlalu takut dengan makanan tadi. Jadi kayak oh kata si A, si B dan suka ngikutin tren. I see. Kamu mungkin pernah denger ya, dulu ada diet. Pokoknya gini, makin kekinian dia, pasti makin FOMO ya orang. Fear of missing out. Aduh pengen ngikutin. Ya jadi, dan belum tentu kan, itu dietnya cocok untuk kamu. Jadi tadi yang seperti orang bilang, oh sekarang lagi hits apa sih? IF. Ya, jadi dia puasa. Ya, for some people cocok. Untuk orang-orang dengan masalah lambung, GERD, gastritis, malah makin parah biasanya. Wow. Ya tergantung apa yang dimakan tadi kan. Yeah. Terus yang berikutnya untuk pasien-pasien dengan diabetes otomatis gak bisa dong dia puasa kelamaan. Ya kan. Jadi kadang suka ngikutin diet yang lagi hits. Sebelum IF apa? Ingat gak kamu sebelum ini? Keto mungkin. Yes, keto kadang suka dikombin dengan IF, ketofastosis. Ya kan. Apalagi sebelumnya? Paleo. Yeah. Apalagi? Aduh banyak banget. Dan kamu pernah jalanin juga nih macam-macam. Aku gak pernah dok. Karena aku mikir ini gak untuk semua orang. Dan aku selalu berpikir bahwa ya itu diet itu bukan soal kita ngurangi makan, tapi mengatur pola makan. Aku selalu berpikir bahwa proteinku harus setengah dari porsi yang aku makan, belum seratnya, dan minim gula, nggak pakai gorengan gitu-gitu. Dan tren apapun yang datang, exactly that's for me. Apapun tren yang datang, aku nggak peduli karena ini yang cocok buat aku gitu dok. Betul. Jadi mungkin aja ada yang cocok untuk IF, ada yang cocok keto, ada bergantung penyakit. Karena aku bilang kan diet bukan cuma untuk obes ya, untuk penyakit. Untuk penyakit-penyakit yang memang seperti autism, ya ADHD, epilepsi, kita kasih diet tinggi lemak. Berarti si keto tadi. Kenapa? Karena gula, kalau kita tinggi gula, carbs, gula memang memberikan sinyal langsung ke otak. Jadi kadang lebih bangkitan epilepsinya lebih keluar. Makanya kita kurangin tuh. Nah masalahnya tuh seorang-orang, aku boleh kok semua orang makan tinggi gorengan dan tinggi lemak. Ini keto, ini bisa. Itulah. Akhirnya kita mengeneralisasi semua bisa. Betul. Sebelum ini adalah yang sempat hits juga mungkin 90s to tahun 2000-an. Apa? Golongan darah. Diet golongan darah, nggak boleh ini benar ya? Oh iya. Ini gitu. Pokoknya pada saat itu muncul pasti hits. Ya tapi paling diet yang musiman itu 5-10 tahun. Habis itu ganti. Betul. Ganti. Nah itu loh. Jadi kalau menurutku balik lagi sebenarnya diet apa sih yang paling cocok? Sebetulnya diet gizi seimbang. Udah balance diet itu yang paling oke. Cuma tinggal kalorimu berapa, proteinmu berapa, kan tetap balance kan? Balance itu maksudnya tetap ada carbs, tetap ada protein, tetap ada lemak. Even lemak pun tetap butuh. Cuman jenis lemaknya kita pilih. Artinya kalau tadi diet keto, diet paleo, diet carnivore, diet vegan atau vegetarian, itu hanya musiman dan dokter tidak menyarankan orang untuk memilih mana jika dia tidak punya kondisi tertentu. And you said balanced diet,
So balance diet itu kayak gimana, Dok? Ya, tadi aku bilang balance, artinya seimbang, semua ada. Ya, karena badan sebenarnya kan butuh. Kita kasih itu sesuai apa sih? Sesuai kebutuhan tubuh kan. Dan each person kita punya kebutuhan beda. Jadi aku bilang tadi, oke, kalau ngomong balance, semua ada. Jadi kita butuh makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien dari mana? Oh, kita butuh carbs, kita butuh protein, kita butuh lemak. Even lemak pun kita butuh, jangan sampai ada yang takut nih makan lemak. Padahal kita tinggal pilih jenis lemaknya. Ada lemak jahat, ada lemak baik ya, Dok? Kita ambil yang lemak tidak jenuh dong. Ya, Kita bisa ambil dari ikan, kita bisa ambil dari olive oil, bahkan avocado pun lemaknya juga bagus. Betul. Kita pilih. Yang jangan yang kau pilih apa tadi tuh gorengan, ya kan? Semua yang selalu di deep fried, semua yang pakai jeroan. Ya kan orang Indonesia sarapan bubur pakai usus goreng. Bener Iya lagi, kan? kerupuk. Iya kan? Akhirnya mostly akan lebih banyak sih carbsnya. Walaupun di situ ada ayam, ya kan? Tapi ayamnya di bubur seberapa sih? Iya. Cuman banget, sedikit. Akhirnya is it balance? Ya enggak menurut aku. Akhirnya kebanyakan sih carbsnya. Sama lemak-lemaknya. Nah balik lagi, semua orang butuh protein, lemak, sama carbs tadi. Gini, Dok, kalau misalnya, ini cara aku ya, ketika aku misalnya lagi keluar kota gitu dan susah untuk mencari makanan sehat, pun misalnya bubur, caraku, please correct me if I'm wrong, Dok, caraku adalah aku akan beli bubur ayam, tapi aku akan ambil 2 sendok aja. Ayamnya, karena itu ayam digoreng, aku akan ambil dikit, Dok. Dikit. Tapi yang aku banyakin, coba tanya tim aku, telur rebusnya aku kasih 4-5. Dan aku makan putih telurnya itu 4, kuning telurnya 1. Plus, aku akan cari warteg di sekitar, aku akan beli sayur doang. Kacang panjang tumis, atau kalau enggak misalnya sup sayur gitu. Dan aku tetap makan bubur ayam, tapi plus-plus yang lain. Exactly. Itu bener nggak caraku? Betul, karena kamu tahu butuhmu apa. Kita butuh protein more, ya kan? You lift weights, kita butuh protein more. Akhirnya begitu kita makan bubur, ya makan aja. Tapi kita combine dong. Itu namanya mindful. Mindful. Jadi bukan menyalahkan juga, jangan nih kata dokter Dira jangan bubur. Loh, boleh aja makan bubur, tapi kamu combine. Banyakin si ayamnya. Atau misalnya di tempat itu dia nggak si abang buburnya nggak ada telur, ya. Ya udah, kalau Rory kan udah bawa telur sendiri misalnya gitu kan. Kalau tukang bubur nggak ada, ya udah ambil si ayam lebih banyak. Ya bahkan minta ekstra aja, beli ekstra ayam. Betul. Buburnya separuh aja bang, misalnya gitu kan. Pakai ekstra ayam, terus ada apa lagi ya proteinnya? Sayur pasti nggak ada lah. Nggak ada. Telur rebusnya biasanya kalau di daerah Sunda. Tapi kalau nggak ada ya udah enjoy aja. Tapi berarti kan kita kekurangan sayur, protein nabati nggak ada tuh di pagi. Ya kita penuhi di siang, tambahin. Karena sebenarnya kalau kita ngomong, ini kan kebutuhan total per day ya. Jadi kalau kita nggak bisa reach penuhi di pagi, ya kalau kita bisa dong cari di siangnya yang sayur lebih banyak, yang proteinnya lebih oke. Gitu. Kadang nggak bisa ideal each meal. Yes. Nggak bisa ideal each meal. Tapi kita mindful ya, Dok. Tapi kita mindful. Sama kalau misalnya kita liburan. Dok, tapi gini, ada rule of thumb nggak? Itu kan aku butuh protein tinggi. Dan aku kebetulan karena lifting weight udah sejak lama, jadi nggak gampang naik berat badannya. Tapi untuk masyarakat awam yang mungkin olahraga juga jarang-jarang, tapi dia pengen turun badannya, rule of thumb makannya gimana? Pembagian porsinya ini, Dok? Sebenarnya dari Kemenkes tuh udah bikin namanya isi piringku. Isi piringku. Ya kita bagi, kalau kita piring begini, kita bagi sepertiga. Ya sebenarnya sepertiganya sayuran, sepertiga lauk, hewani nabati, sama sepertiganya carbs. That's all. Sesimpel itu. Dan jadikan udah satu kali ambil, udah selesai. Jangan nambah terus, nambah nasi atau nambah lauk gitu ya, Dok. Ya kan biasanya udah hitungan begini tapi nambah lagi, jadi kan nggak ketaker. Kalau aku misalnya ada makan, misalnya pun aku makan warteg, Mas Rory. Jadi nggak sesulit itu kok makan sehat. Bisa kita beli makanan warteg apa? Yaudah Bu, nasi separoh, gitu kan? Kalau nasi dia mungkin contohnya gede, aku butuhnya cuma separoh, ya udah aku makan separoh. Aku cari ada misalnya, ada ayam goreng, ayam bakar, aku ambil ayam bakar. Kulit aku buang. Ya kan? Berarti karbo udah, prohe udah, prona aku cari. Dia ada tumis-tumis tempe nih. Ya orek-orek tempe enak tuh kan? Ya aku ambil deh orek tempe. Ada kecap-kecapnya gitu kan? Karena si orek tempenya udah tumis, kalau bisa nih aku cari sayurnya nggak tumis. Aku cari sup atau bahkan lalapan atau ambil yang kredok gitu kan? Udah. That's your lunch. Simple. Orang terlalu mengotak-kotakan. Makan diet itu harus tawar, harus rebus-rebus semua, kukus-kukus semua. Ya berapa lama sih kamu tahan? Berapa lama sih kita kuat makan rebusan, kukusan, yang anyep-anyep? Makan aja. Itu yang bisa bikin akhirnya
long term. Ya, ini yang Because you enjoy your meal. exactly. Ini juga aku sedih sih kalau ketika ada orang, aduh diet itu ribet banget ya, diet itu susah ya. Nggak susah. Dengan kita pergi ke warteg kita bisa diet sehat Bisa. gitu loh. Utamanya tahu, kita butuhnya apa? Karbo di Padang, di Japanese itu nasi paling gampang. Ya. Iya kan? Ambil nasi. Terus kalau misalnya aku ngomong di Japanese food, ada yang katsu, ya kamu jangan ambil, itu kan pasti tepung Gorengan, goreng. heeh. Ya ambil yang chicken yakiniku, Betul. beef teriyaki, it's Atau all tumis. Sushi bisa, ya kan tumis-tumis ayamnya, dagingnya, terus nanti tinggal nabatinya apa? Oh, dia kadang punya tofu bowl, kadang ada miso soup yang isinya ada tofu, Betul. tinggal sayurnya salad or tumisan. Ya. As simple as that gitu. Betul. Oh ya benar juga ya dok, bisa juga ya. So kalau aku pergi makan sama keluarga bisa. Ya. Oke, Dok, tadi kamu menyebut ketika makan di warteg lebih memilih ayam bakar daripada ayam goreng. Ya. Ayam kan sehat ya kan, Yes. sebagai bahan ayam itu sehat. Bener nggak sih banyak bahan makanan yang sehat, kayak misalnya tahu, tempe, ayam, ikan, yang akhirnya nggak jadi sehat karena pengolahannya salah dan asal enak di lidah, Dok? Ya. Kita ngomongin enak di lidah. Yang paling bikin enak di lidah tuh sebenarnya apa? Goreng, The best. the best. Kenapa? Ya karena crispy, gurih. Crispy gurih. Iya, Karena benar. memang lidah kita punya papil-papil di lidah. Lidah kita itu kalau kamu lihat buka itu dia kayak ada kayak handuk lah, ada papil-papil. Dan itu di situ terdapat taste bud atau indera pengecap kita. Nah, indera pengecap kita memang lebih suka dengan sesuatu yang gurih. Betul. Dengan sesuatu yang gurih, yang fatty. That's That's why sama-sama ayam. Yang satu cuman kamu kukus, yang satu kamu cemplung di minyak. Not even pakai bumbu ya. Aku nggak ngomong pakai bumbu. Sama-sama nggak pakai bumbu. Satu goreng, satu kukus. Yang enakan yang ini. Iya. Ya karena memang lemaknya lebih banyak. Nah itu tapi ya balik lagi kalau kita mau defisit kalori akan nambah kalori. Intinya gitu kan. Betul. Intinya gitu. Betul. So kenapa sih dok? Kenapa sih kita pilih yang non goreng? Ya karena kita akan menghemat kalori dari si minyak gorengan. Ya, terus kemudian selain minyak lebih banyak, begitu digoreng, goreng itu kita ngomong deep fried ya, bukan saute tumis ya, deep fried, cemplung di minyak, minyaknya itu titik didihnya bisa over 200, itu yang kadang dan memang membuat namanya protein jadi rusak. Terjadi denaturasi protein. Yang mestinya protein dalam ayam dalam 100 gram ada sekian puluh gram protein. Itu nah berkurang. begitu jadi berkurang kan sayang. Oh iya. Sebenarnya Ya. gitu. Belum lagi kayak misalnya oxidative stress ya dok. Exactly. Karena digoreng Karena itu. digoreng. Belum lagi misalnya kita panaskan dengan suhu tinggi, misalnya bakar terus, akhirnya terjadi namanya zat akrilamid, ya kan akhirnya risiko CA, cancer gitu. Jadi memang cara masak sangat mempengaruhi kandungan gizi suatu bahan makanan. Oke. Bisa jadi lebih bagus, bisa jadi lebih kurang. Tahu nggak yang lebih bagus apa kalau dimasak? Dikukus? Ya, maksud aku ada bahan makanan yang itu kan tadi caranya. Yeah, Kalau yeah. cara masak pokoknya selain goreng kalau bisa. Oke. Tumis, kukus, kamu mau Rebus. bikin rebus, kamu mau bikin panggang, ya dengan bumbu-bumbu silakan. Nah, tapi ada memang bahan makanan yang kandungannya lebih tinggi begitu kamu masak. Apa itu dok? Tomat. Oh serius? Yes. Oh. Tomat. Sesimpel tomat. Kadang kita suka buat lalap, ya kan lalap. Nah, tomat itu dia mengandung antioksidan, namanya lycopene. Orang bilang lycopene. Nah, lycopene itu bagus untuk jantung, pembuluh darah, di antioksidan ya. Yeah. Nah, sebenarnya tomat itu begitu dia dimasak, lycopene naik 3 kali, Oh serius? 3 kali lipat. Oh wow. Dimasaknya bebas kayak sup tomat Yes, atau misalnya yes, di saute. Betul. Betul, disaute sebentar atau misalnya kadang kita mau bikin, kalau aku bikin pasta misalnya sekali-kali kan kita makan pasta juga why not, nggak Yeah, apa-apa, kita yeah. tahu porsi. Betul, Ya kan? betul. Tahu porsi. Kadang aku bikin saus bolognese itu aku pakai tomat asli. Tapi begitu abis di blend, aku masak kan. Begitu dimasak, ya kita tumis-tumis. Nah itu lycopene naik jadi 3 kali lipat. Jadi kandungan antioksidan dari tomat lebih tinggi. Lebih tinggi jangan Iya, dimasak ya dok iya. ya. Asal masaknya bener. Asal masaknya bener. Iya, jangan kayak jukut goreng digoreng ya dok. Aduh, itu Sayurannya hits sekarang sehat, ya. exactly sayuran sehat nggak digoreng mah berani. jadi racun kan? Aku nggak berani ngelihat itu Makanya. minyak semua. Minyak semua betul. Tapi justru yang paling enak. Iya. Kol goreng gitu kan? Nah makanya kita harus mengubah mindset ya bahwa makan itu tidak hanya berhenti di lidah. Yes. Tapi makan itu adalah apa yang sebenarnya tubuh kita butuhkan nggak sih dok? Exactly. Kalau aku bilang, kamu selama ini pasien-pasien aku yang obes pasti makan untuk keinginan. Masih pengen. Impulsif. Masih pengen keinginan itu. Padahal sebenarnya kamu harus tahu, kamu makan untuk kebutuhan. Jadi butuhku tuh segini tuh cukup loh. Harus belajar berkata cukup.
Ya. Kadang masih mau, padahal tuh sebenarnya lapar mata. Ini mah udah dibilang cukup. Dia udah bilang cukup, sinyal udah kasih cukup, cuma masih pengen. Ini kalau orang zaman dulu bilang bahwa makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan, ya kan? Ngomongin soal overeating, pasti ada kaitannya dengan kenaikan berat badan, dok. Yes. Nah, boleh dijelasin nggak sih sebenarnya efek dari tingginya berat badan kita atau obesitas kita terhadap our overall health? Ya. Apa, dok? Ini kita bicara ke perempuan dulu ya. Karena apakah betul dengan obesitas berarti mempengaruhi hormon, mempengaruhi siklus mens, mempengaruhi mood dan lain sebagainya selain penyakit fisik? Ya, exactly. Kita ngomong apapun overeatingnya. Ya, mau kamu makan lemak, mau kamu makan karbo, mau kamu makan protein, pokoknya kalau berlebihan semua di tubuh disimpan jadi lemak. Intinya gitu. Pokoknya tubuh tuh pinter, begitu storage gula habis penuh, mau makan lagi storage gula penuh, akhirnya pokoknya jadi lemak. Oh gitu. Intinya gitu. Nah, akhirnya lemak-lemak itu yang terkumpul di serat, terkumpul di seputan, pokoknya lemak-lemak di sini-sinilah, pagernya, perutnya gitu kan, tas pinggangnya gede. Nah, makin tinggi kadar lemak kita, terutama lemak yang ada di daerah abdominal, risiko penyakit jantung koroner meningkat. Oke. Itu yang pertama. Ya itu semua orang udah tahu. Tapi yang orang belum tahu, begitu makin banyak lemak kita, makin terjadi resistensi insulin, Mas Rory. Nanti untuk menyebab diabetes. Pre-diabetes dan diabetes. Itu dua. Ya terus apa lagi? Lemaknya banyak, akhirnya hormonal juga keganggu. Karena sebenarnya kenapa sih hormon itu kan memang kita butuh hormon ya. Untuk ya tadi bisa menstruasi, kita bisa hamil, menyusui, terutama perempuan tadi. Simply tidur, kan kita butuh hormon. Tidur, ya. Itu semua memang dari lemak. Jadi bahan baku atau prekursor pembentuk hormon adalah lemak. Tapi kebayang nggak kalau lemaknya kebanyakan, itu ya gitu. Pokoknya kalau kebanyakan, kita ngomong kebanyakan kan, lemak kebanyakan akhirnya hormonal imbalance. I see. Terjadi ketidakseimbangan hormon. Itu yang bikin pasien-pasien aku banyak yang obes, dikonsul dari teman sejawat Obgyn dengan amenorrhea sekunder. Dulu dia udah mens gitu ya, bukan yang nggak pernah mens, dia mens. Tapi semenjak kenaikan berat badan, akhirnya jadi nggak mens. Gitu. Ya, atau misalnya udah mulai gangguan karena obesnya tadi, mulai PCOS, mulai apalagi banyak banget penyakit-penyakit. Ya, yang diakibatkan karena terjadinya penumpukan lemak yang berlebihan. PCOS ini apa, dok? PCOS polycystic ovarium syndrome. Jadi ovariumnya ya, dia menghasilkan sel telur tapi kecil. Oh, wow. Karena kebanyakan lemak juga. Kan PCOS sebenarnya terjadi sih resistensi insulin juga. Karena too much fat. Kemana-mana gitu. ya, dok, efeknya. Intinya lemakmu yang too much. Akhirnya gimana? Ya udah aku kasih pengertian. Nih, kamu nggak mens itu kenapa ya? Karena lemakmu terlalu banyak. Ya udah kita harus hilangin dong lemaknya. Jadi harus terjadi fat loss, not only weight loss. Fatmu yang harus gone. So gimana, dok? Ya udah defisit kalori, nggak ada cara lain. Tapi harus dibalancing sama strength training, olahraganya. Olahraga. Oke. Apalagi yang kalau terjadi resistensi insulin. Kuncimu hanya latihan beban. Oke. Begitu latihan beban, resistensi insulinnya membaik. Banyak nggak yang komentar, aku nggak mau latihan beban, dok, aku takut berotot. Astaga. Ya itu banyak banget yang ngomong. Ya aku bilang, aduh. Ya aku juga bikin konten itu kan di IG aku. Aku bilang, tidak segampang itu Fergusa. Bikin otot setengah mati. Disiplin makannya, disiplin proteinmu, disiplin olahraganya, sama disiplin tidur. Nggak segampang itu. Jadi kita mau latihan beban kayak gimana pun nggak akan gampang. Betul. Apalagi perempuan. Ya. Apalagi perempuan yang memang hormon testosteron kita lebih kecil. Ya kita punya perempuan hormon testosteron tapi lebih kecil dibanding laki-laki. Nah, jadi jangan takut untuk latihan beban. Yang takutnya kita tadi, dok latihan beban, aduh coba lihat aku latihan beban 3 kali seminggu, begini segini doang. Iya. Ini gak aku juga bisa berotot kayak Mas Rodi, beda. Tapi aku juga latihan beban kayak gini karena 21 tahun, dok. Nah, makanya badan aku kayak begini, disiplin 21 tahun. Iya. Jadi teman-teman, ini juga buat pesan buat teman-teman sih yang takut berotot karena latihan beban, latihan ke gym, nggak segampang itu. Dan justru malah dengan masa otot yang tinggi, aku jadi nggak gampang gemuk. Betul. Karena dengan adanya otot membakar lemak. Betul. Even ketika aku tidur, ketika aku duduk begini kan, dok. Ya. Mesinmu gede, aku bilang tadi. Mesinnya ini yang harus dikencengin, mesinnya ini digedein. Jadi apa? Ya nanti bensinmu bisa banyak. Jadi nggak perlu makan sedikit. Iya kan? Yang orang takutin akhirnya kurangin makan, mesinnya melambat. Artinya kalau orang kurus tapi dia nggak latihan beban atau dia nggak ke gym, apakah ini artinya dia akan stay kurus atau gampang banget yoyo naik lagi, dok? Oke, balik lagi kurusnya apa?
Ya kurus karena penyakit misalnya metabolic problemnya yang bikin metabolismenya gede, ya dia gampang susah untuk naik. Ya kan, tapi kalau misalnya kayak kurusnya tadi karena memang dia defisit, dia gampang naik. Gampang naik. Karena Kalau nggak misalnya- dikasih latihan Iya, beban. betul. Karena kan banyak juga skinny fat, Mas. Skinny fat, jadi kayaknya kurus. Dari looks dia kurus, tapi bukan lean ya, kurus. Dia kurus, begitu kita cek body compositionnya, fatnya tinggi, muscle-nya kecil. Nah itu yang gampang untuk naik. Tapi kalau kamu kurus as in lean, Ya. lean beda ya. Lean itu berarti kamu berotot, tapi ya udah segitu aja, nggak bakal gede, nggak bulky banget. Itu kamu akan stay. Kenapa? Karena mesinmu gede. Mesinnya tadi. Jadi istilah kata, oh aku punya mobil, ini cc-nya 2.500. Jadi aku isi 40 liter, cepet banget habis nih bensinnya. Ya kan, jadi mesinnya nih gedein, bukan bensin yang kamu kurangin. I see, oke. Wow, ini membuka mindset banget ya. Ini penting banget antara kalori defisit plus latihan beban ya, Dok. Betul. Tapi ngomong-ngomong soal berat badan, Dok. Iya. Untuk tahu berat badan kita ideal itu gimana? Kalau perhitungan dari dulu misalnya, aku berpikir bahwa gini, dikurangin 110 untuk berat badan ideal, dikurangi 110 jika dibandingkan dengan tinggi badan. Misalnya tinggi badanku 180, dikurangi 110 berarti berat badanku 70. Cuman aku pernah dengan tinggi seperti ini 70 aku kempot, aku terlalu kurus. Dan sekarang berat badanku tuh 80, 83. Tapi begitu aku cek kandungan lemaknya cuman 11-12%, Dok. Itu Nah, dari disiplin 21 tahun ya. Exactly, luar biasa, disiplin kayak luar begitu. biasa, keren. Nah, untuk tahu berat badan ideal orang sehat dari tinggi badan, atau untuk tahu berat badan ideal, itu kayak gimana sih sebenarnya caranya? Oke, kita punya yang namanya tadi, ya cara paling gampang deh gitu ya. Tinggi badan kurang 100, betul. Oke. Tapi kurang Oh, 100. kurang 100 ya? Dulu, kurang 100. Uh-uh. Tapi kalau kamu below 40, di bawah 40 kurangin lagi 10%. Oh, Jadi kalau yang I udah see. over 40, ya over 40 nggak usah dikurangin lagi deh 10%, karena pasti kita lebih more fats gitu. Ya udah jadi cukup. Nah sebenarnya itu. Tapi balik lagi, kadang nggak bisa kita patokan hanya berat badan. Komposisinya dong yang benar. Ya, Kayak tadi, misalnya aku bikin pasien harus misalnya perempuan ya, perempuan 160 berarti kan dia 60 mestinya berat badannya. Or kalau misalnya dia di bawah 40 tahun berarti 54. Kurangin 6 lagi kan, kurangin 10% lagi kan. Jadi patokan kita antara 55, 54 sampai 60 between that. Tapi balik lagi, Bu, kamu nggak apa-apa loh 60. Kadang aku bilang gitu, yang penting ototmu banyak. Jangan sampai kamu 54 kilo Tapi nggak ada otot, gampang banget naik. Oh gitu ya, Dok. Iya, jadi nggak melulu angka. Ya, Biasa aku bilang kan. Tapi kan memang pasti ke dokter gizi kan kita ada timbang, ada body composition yang kita lihat bukan cuman kilogram. Tapi bener nggak nih, yang turun itu fatmu yang turun, muscle-mu bisa preserve atau malah naik. Aku akan encourage kalau, Dok aku turunnya nggak banyak, tapi di ototmu naik. Karena kan otot, kita nambah massa otot, kita latihan kan juga ada timbangan ya dong, ada beratnya kan otot. Betul. Jadi kadang orang, ya namanya perempuan ya overthinking ya Mas Rodi, kalau ngeliat timbangan, gitu. Ya kan, kalau ngelihat angkanya cuma turunnya sedikit, aduh, gitu, pasti gitu deh. Tapi jangan cuma ngeliat angka, kita lihat komposisinya dong. Kamu turun sekilo, only sekilo menurut dia, hanya sekilo. Tapi fat massmu semua nih bisa 2-3%. 2-3% turun, and muscle-mu stay or bisa naik. Itu yang kamu encourage. Kenapa? Iya sih Dok, turunnya nggak terlalu banyak, tapi lingkar-lingkar aku berkurang. Nah kan, justru kan fatmu yang harus gone. Oke. Jadi kadang bisa nih orang terlihat 60 kilo, tapi looks-nya dia bahkan lebih lean daripada orang yang 55 kilo. Yes. Dengan blebek-blebek, ngerti gak sih? Ya, Blebek-blebek. tahu. Gitu, karena padat di otot. Oke, jadi jangan hanya berpatokan pada angka. Diet itu bukan hanya soal angka, tapi komposisi tubuh ya, Dok. Artinya kalau misalnya orang, gila ya gue udah ngurangin makan, gue udah latihan beban, tapi cuman turun 1 kilo, kita cek lagi komposisi tubuhnya seperti apa. Betul. Makanya kadang kita nggak bisa cuma pakai timbangan. Ya biasa kalau kita, ya Dok kan aku nggak semua orang bisa cek body composition. Betul. Right? Balik lagi ke situ. Ya. Ya yang paling gampang, lingkar perut. Ukur lingkar. Lingkar dimanapun bisa, cuma tinggal pakai meteran jahitan 3.000 perak. Oke, tapi komposisi sehatnya, Iya. kalau misalnya pengen berat badan ideal, lemak berapa persen, otot berapa persen, Dok? Oke, kalau kita ngomong bukan atlet, ya pasti beda ya. Kita ngomong sedentary lah atau aktif yang ya bisa olahraga seminggu sekali, 2 kali. Ya kalau untuk perempuan di bawah 28% lemaknya udah oke. Oh, di bawah 28% itu udah oke. Ya kalau laki-laki di bawah 25. Di bawah 25. Nah, jadi kalau dirimu 11, gila banget.
Luar biasa. Perjuangan, Dok. Iya, tapi perjuangan disiplin aku bilang tadi kan tidak segampang itu. Tidak segampang itu. Nah, perempuan kenapa angkanya lebih gede? Laki kan di bawah 25 udah oke. Iya. Bukan atlet ya, maksudnya yang aku bilang tadi. Ya aktif tapi ya pekerja kantoran misalnya, ibu rumah tangga. Kita kan juga nggak bisa yang fully untuk latihan. Betul. 5 kali seminggu makan diatur nggak ya. Yang fleksibel aja deh, ya. Di bawah 28 itu perempuan udah oke. Kalau mau yang sampai kelihatan ya mungkin di bawah 25, di bawah 20. Iya, intinya kita cuma mengurangi risiko penyakit kan. Iya. Lebih ke situ dulu deh. Oke. Kalau ngomong estetiknya mau lebih lean lagi, itu Ya, beda kurangin jalur. lagi. Betul, beda jalur. betul. Latihan harus lebih ini, progressive overloadnya kita tambah. Makannya benar-benar bersih. Proteinnya mungkin gram protein per day-nya beda, Ya, kan? ya. Disiplinnya lebih gede. Oke. Tadi Dokter Diana juga mengatakan kalau latihan beban itu harus masuk dalam regime, dalam pola latihan kita untuk hidup sehat, gitu. Selain kalori defisit, makan yang sehat dan sebagainya. Kalau untuk orang yang ya udah aku bukan atlet, aku pengen sehat aja gitu, latihan bebannya kayak gimana? Intensitasnya berapa sering? Oke, aku balik lagi pasti akan nanya kebiasaan dia. Ya dong, kita nggak mungkin langsung ubah kebiasaan. Balik lagi. Seperti makanan juga. Oke dok, sekarang udah mulai olahraga apa? Pokoknya kayak gitu pertama. Oh aku mulai jalan dok segini. Oke lanjutin jalanmu, good. Ya jalan, kamu sudah mulai sepeda, sudah mulai treadmill misalnya di rumah ya, dia punya walking pad, lanjutkan. Itu olahraga kardio. Nggak ada jeleknya. Kardio bagus banget justru untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ya. Untuk endurance, untuk melatih napasmu, kardio it's good. Tapi nggak cukup. Kita harus tambah latihan beban. Even sekarang rekomendasi WHO. Kalau dulu WHO cuma bilang, ya udah latihan olahraga 150 menit per minggu, gitu. Tapi sekarang 150 menit plus 2 diantaranya adalah latihan kekuatan otot. Udah ada di revisi ya? Revisi sehingga latihan otot itu jadi yang utama loh. I see. Walaupun cuma 2 kali doang. Kamu mulai aja dulu deh 2 kali. Dan kita lihat kondisinya dong. Kalau pasien obes banget kan juga lutut segala macam kan dia ada problem. Ya aku banyak yang pasien 3 digit mas beratnya. 150, 160 juga ada. Nggak mungkin kita kasih latihan kayak dirimu, beda. Ya kan? Sesimpel as dia mau cuman cobain. Ya biasanya kan ada problem di lutut. Back sama plantar fasciitis. Biasanya utama itu dulu. Ya kan? Dan akhirnya ya udah apa yang mampu laksana dulu. Jalanmu sekarang kalau jalan 30 menit ngos-ngosan ya udah 10 menit dulu. Tapi kamu split 10 menit nanti rest, 10 menit lagi rest, 10 menit lagi rest ya. Kardiorespiratornya udah makin oke. Yuk, mulai yuk latihan beban yuk. Apa yang bisa kamu lakukan? Oh ya udah, sesimpel pakai dumbbell deh. Ya kan? Beli dumbbell atau misalnya orang nggak punya dumbbell ya udah pakai botol air mineral. Walaupun sebenarnya aku nggak terlalu anjurin ya, karena kan pegangannya beda. Iya benar. Gripnya beda. Beli aja nggak mahal kok. Yang sekilo, 2 kilo nggak mahal kok. Ya 50.000 di bawah 100.000 masih dapat kok. Yang dumbbellnya kecil. Latihan ringan-ringan atau sesimpel kita coba yuk pegangan di meja gitu ya, pegangan di meja makan, jinjit berdiri aja, calf raise. Ya jinjit berdiri itu udah ngelatih otot betis. Betul. Ya kan, otot paha. Kan otot terbesar kita kan justru lower. Kaki. Our lower part is our biggest organ sebenarnya, muscle. Terus apa lagi? Duduk berdiri. Ya, duduk berdiri pakai kursi. Jangan langsung squat, nggak bisa dia lututnya. Duduk berdiri yuk, duduk berdiri pakai bantuan ini atau misalnya di sini nih, gitu kan kayak mau ini berdiri pelan-pelan, sesimpel itu. Ya. Atau misalnya kita coba push up tapi pakai wall atau naik kan? tangga Atau naik turun tangga. Naik turun tangga pelan-pelan, sesimpel itu. Ya, ini juga aku juga dapetin dari penjelasan dan kontennya, ada namanya coach khusus untuk manula, namanya Coach Freyga. Dia ketika mengajarkan orang tua di atas 60 tahun yang osteoartritis atau bahkan tulang kropos, dia akan memulai dengan tadi dok benar kata kamu, belajar berdiri dari posisi duduk, pakai kursi yang datar bukan sofa begini, kursi datar, latihan berdiri pelan-pelan pegangan. Lama-lama kalayannya yang usia 60 tahun ke atas bahkan 70 tahun ke atas ini udah bisa squat, udah bisa misalnya deadlift. Dan udah bisa jalan lagi normal, dan kemudian kamu ngelihat badannya tuh untuk yang perempuan ya curvy bagus gitu loh. Betul. Perubahannya sesignifikan itu. Jadi sesimpel itu. Jangan orang mikir, aduh dok harus latihan beban, harus ke gym. No. Jangan kau bayangin olahraga itu harus ke gym. Ya kalau memang punya privilege, punya waktu, punya budget, karena kan tidak murah juga ya kita nge-gym ya. Silakan. Apalagi kalian bisa pakai PT lebih bagus, karena tahu form yang benar. Intinya gitu. Jangan sampai dia cuma ngeliat YouTube. Ya, lihat-lihat YouTube, tapi yang dicontohin yang kurus-kurus, yang kecil-kecil,
gerakannya pasti nggak aman. Buat yang si obes ini ya kan, kita ngomong obes kan. Nah gerakan harus aman, pakai PT. Ya pakai PT awal, namanya lama-lama kamu bisa adjust gerakan. Atau misalnya belum ada budget untuk ke gym, ya tadi di rumah latihan-latihan singkat. Cari memang yang latihan misalnya pakai YouTube tadi ya, misalnya strength training for obesity for beginner. Sekarang udah banyak banget latihan-latihan singkat. Berapa lama dok aku latihan? Ya 15 menit dulu deh. Yang penting bikin habitnya dulu. Aku ngomong, ideal 30 menit. Gak bisa orang langsung bilang begitu. Nah, yang penting mulai aja dulu. Gitu kan? Nah tadi berapa kali dalam seminggu? Ya kita bisa 2 kali dalam seminggu. Nanti naik 3 kali. Nah masalahnya otot itu kan sebenarnya akan bertumbuh kalau kita rangsang ya. Kalau kita beli rangsangan. Kalau nanti dumbbellnya yang kita latih 2 kilo terus, ya otot nggak akan tumbuh. Karena sudah menyesuaikan. Dia makin kuat. So, begitu kamu ngerasa si dumbbell 2 kilo udah nggak berasa, sudah terlalu ringan, bukan dumbbell yang berubah, tapi kamu yang makin kuat. You know? So, itu saatnya kamu naik beban. Naik. Nah, kayak bilang tadi progressive overload, naik. Naik berapa dok? Ya naik yang kamu mampu, 3, nanti 3. Gitu kan? Nanti 3 makin ringan, naik 4. Pokoknya bertahap. Gitu kan? Nah, semakin otot kamu dirangsang, semakin dilatih, dia kan makin kuat. Iya. Sampai akhirnya, aku udah latihan. Misalnya 6 bulan nih dia latihan di rumah, banyak ya. Akhirnya daftar nge-gym. Jadi udah dapet ritmenya. Karena ya beban-beban di rumah kan lama-lama kurang ya. Kurang. Akhirnya harus nambah ke gym. Kita nambah plate-nya gampang, dumbbell semua ada. Atau mungkin variasi. It's like aku dulu juga latihan di rumah, aku cuma di ruang tamu. Mungkin 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun pertama anak-anak masih kecil, aku latihan di ruang tamu, mereka main gitu kan, aku bikin video. Dulu pas aku sit up, anakku mainan di sini gitu kan, di lutut aku, sampai akhirnya udah nggak cukup nih. Harus ke gym, gitu kan? Karena kita ngerasa, ya kok gini terus aku kurang nih. Karena kamu sudah dapat ritmenya. Dan jangan khawatir dengan kita naik beban, nggak serta-merta otot kita akan besar. Nggak gampang. Tapi justru harus challenge. Betul. Nah, banyak lagi tadi masalah-masalah tadi ya, mungkin Coach Rega punya pasien-pasien klien dengan masalah lutut segala macam. Begitu kita mulai latih, keluhan-keluhan di lutut berkurang. Kenapa? Karena ototmu kuat. Selama ini ya si lutut, sendi lutut, spine, tulang belakangmu dia kerja sendirian. Kerja sendirian dengan bebanmu 80 kilo, 100 kilo, 150 kilo. Kebayang nggak kerjanya spine kayak apa? Wah, luar biasa. Ya kan? Kerjanya lutut, kerjanya telapak kakimu sehingga terjadi plantar fasciitis karena bebannya terlalu berat. So kita kuatin dong otot-ototnya. Siap. Jadi kerjanya barengan. Siap. Oke. Dok, sekarang aku akan balik lagi ke pola makan sedikit sebelum kita ngebahas soal ini yang menjadi tren dan pertanyaan banyak orang soal Ozempic. Tapi nanti aku akan bahas ke situ. Aku akan tanya dulu, cheat day atau kita cheating meal gitu. Kamu percaya dan melakukan cheat meal ini atau enggak? No. Enggak. Kenapa, Dok? Karena kalau judulnya cheat tuh kayaknya salah ya. Iya nggak sih? Namanya salah. Kenapa ada yang salah dari makan? Dia makan aja. Cuman mindful. Dia bilang tadi. Karena mindset orang, dok aku dari Senin sampai Jumat makanku rapih, on track. Sabtu Minggu aku main sama keluarga, boleh dong cheating day, cheat meal. Kenapa masih cheating sih? Ya makan aja. Cuman kamu tahu porsinya. Kalau gini kesannya, cheat day, ya udah pagi, siang, malam bebas. Wah. Akhirnya kalori defisitmu dari Senin sampai Jumat, misalnya 500 kalori defisit per hari. Ya jadi 2.500 nih kamu reach defisit dalam Senin sampai Jumat. Tapi gitu Sabtu Minggu surplusnya kebanyakan 3,5, 3.500, 3.500. Sama aja. Akhirnya malah mungkin surplus. Oh wow. Karena mindsetnya cheat day. Ya udah pagi bebas, siang bebas, malam bebas. Kalau aku lebih bilang kenapa mesti cheat sih? Mindful aja. Misalnya dok nanti ada acara ulang tahun nih. Atau nanti malam bakal ada all you can eat nih, makan sama traktiran. Misalnya bos ada yang mau resign segala macam, aku traktiran, ya makan aja. Tapi kamu tahu, karena nanti malam bakal makan lebih besar porsinya. Yang pagi, yang siang kamu kurangin aja dikit. Ya kan, kayak misalnya malamnya aku akan more protein nih, ya makan aja. Tapi pilih dong makanannya. Proteinnya mungkin jangan yang udah berlemak-lemak juga lah, tetap pilih proteinnya. Gini. Jangan kamu enjoy. Pesannya kalau kita cheat, pas yang kamu makan itu dosa. Dosa. Dan jadi kalau aku dosa nih. Misalnya nih, aku makan pizza nih dosa. Karena ngerasa ini cheat, tidak sesuai dengan kaidah norma-norma gitu kan. Dosa nih. Akhirnya kenikmatanmu juga kamu gak dapet. Ya, padahal kan makan tuh harus enjoy. That's why we call it mindful ya, Mas Loria. Jadi ya udah makan aja. Misalnya pizza, kasarnya dia makan pizza. Tapi kamu tahu satu slice pizza mungkin bisa 600 kalori. Tepung sama gula iya semua. Kan, tapi ya udah kan itu nggak
all day. All day, Ya kan dia udah betul. makan pizza 1 slice. Nanti ini icip dikit. Jadi mungkin makan siangmu udah ngambil 50% dari total kalori harian. kalori, ya. Oh ya malam aku gadoin sayur sama protein aja deh. Ya. Artinya makan-makan aja tapi be mindful ya, Be Dok. mindful. Dan jangan sampai weekend itu justru malah penghancur kalori defisit yang sudah kita rintis dari Senin sampai Jumat. Dan akhirnya ada kata-kata, aduh dietku gagal. Misalnya pagiku tadi udah makan yang ngaco. Itu kan, dietku gagal, ya udah gagalin aja seharian. Balik lagi ke pembahasan kita awal tadi kan. Kenapa harus segitu ya, enjoy aja. Yang ini kurangin. Oke. Gitu kan. Soal Ozempic, Dok. Ya. Ini lagi tren sejak beberapa tahun belakangan dan Indonesia pun sudah banyak orang yang melakukan gitu. Apa sih sebenarnya Ozempic dan resikonya kayak gimana? Oke, ya aku nggak akan nyebut merek ya. Jadi aku akan bilang ini isinya adalah semaglutide. Ya, semaglutide itu adalah GLP-1, glucagon-like peptide. GLP-1. Ya, dia sebenarnya menyerupai hormon yang dihasilkan oleh tubuh. Ya, dia suntikan bentukannya. Fungsinya sebenarnya yang pertama memang ditujukan untuk mengatur gula darah. Katanya ini untuk pasien diabetes. Betul. Tapi sekarang dari PNPK yang terbaru memang semaglutide bisa ditujukan untuk terapi obesitas. Oke. Memang bisa, ya. Karena kenapa? Yang pertama, dia bisa merangsang pankreas untuk menghasilkan insulin. Terus dia bisa bikin resistensi yang terjadi berkurang. Terus dia bisa bikin keinginan makan di otak nih diturunin. Jadi keinginan orang ya udah cukup kenyang. Dan yang berikutnya dia bisa mengurangi volume lambung. Bikin kita kenyang lebih lama. Jadi memanjangkan waktu kenyang kita. Jadi orang biasanya pasien-pasien obes itu bentar lapar. Betul. Karena hormon lapar sama kenyangnya ayoy. Apa itu ayoy? Error. Error. Jadi hormon lapar sama kenyangnya error. Karena kita kasih terus yang kita inginkan. Kita nggak bisa belajar tahu dari kebutuhan tadi kan. Nah, si GLP-1 ini tadi dia bisa mengatur itu. Jadi membuat rasa kenyangmu lebih lama. Jadi kan lapar lagi nanti dan cepat penuh. Jadi kalau makan sedikit udah kenyang, makan sedikit kenyang. Nah, tapi balik lagi. Yang namanya obat pasti ada efek sampingnya dong. Efek yang diinginkan adalah ya kita cepat kenyang. Jadi misalnya biasa makan nasi padang habis nih 1 bungkus yang bawa pulang. Nah sekarang dengan pakai si GLP-1 ya 1/4-nya udah kenyang, Dok. Akhirnya in total ya masuk juga lebih sedikit dong. Akhirnya defisit kalori yang kita inginkan tercapai. Pokoknya goalnya itu kan. Nah tapi efek sampingnya karena juga dia memperlambat waktu pengosongan lambung dan bikin dia lebih kecil, akhirnya suka mual. Mual. Dan itu bisa parah mualnya? Tergantung orang, tergantung dosis. Oke. Ya biasanya memang kita mulai dosis dengan dosis kecil dulu, nanti kita tingkatkan bertahap sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien. Nah kadang mualnya ya udah dia dengan mual jadi nggak kepengen makan. Jadi sebagai dipakai efeknya untuk orang jadi nggak kepengen makan. Jadi trick our mind, trick our body untuk mengurangi makan. Untuk merasa eventually. cukup. Untuk merasa cukup. Iya, tapi balik lagi, lapar nggak lapar begitu udah jamnya makan, kalau aku sih tetap harus makan. Karena badan butuh kan. Saya bilang tadi kan, badan tetap butuh nutrisi. Jadi walaupun kamu rasanya nggak lapar itu kan karena ada obat. Tapi yang ngontrol. Dokter Diana merekomendasikan nggak Ozempic atau GLP-1 itu? Betul, kalau memang butuh. Apalagi kalau memang pasien-pasien plus dengan prediabetes, dengan diabetes, aku kasih. Tapi balik lagi, kan tidak murah. Jadi not everyone can afford it. Ya. Tapi aku baca artikel nih dok di DWDW dari Jerman ya, bahwa di UK ini ada 10 kasus kematian akibat pembengkakan pankreas akibat penggunaan Ozempic. Belum lagi kasus kebutaan karena Ozempic. Nah, apakah resiko-resikonya sebanding dengan manfaat yang didapat, Dok? Namanya ini kan masih dalam penelitian semua ya. Kalau aku bilang ya, semua masih dalam penelitian. Jadi semua pasti ada pro, cons, ya dong. Pasti ada pro and kontranya. Ada side effect yang sedang kita tangani, ya kan. Ada side effect yang baru muncul nanti tahun-tahun berikutnya kan kita nggak tahu. Karena clinical trial aja kan hanya beberapa, misal berapa ratus orang. Sementara ini kan semakin banyak orang semakin kasus muncul gitu kan. Nah ini masalah kebutuhan tadi berapa persen? Bisa nggak kita ambil persentasenya itu sebagai cons, kontra? Kalau positifnya lebih banyak ya kita lakukan dong. Pokoknya semua gitu kan, semua tindakan gitu kan. Kita pertimbangkan negatifnya, positifnya. Kalau memang efek baiknya lebih besar daripada efek samping ya why not? Tapi kan tadi balik lagi ke orang. Dan biasanya penggunaan obat-obatan nggak selamanya. Nggak selamanya. Jadi obat-obatan misalnya GLP-1, ada obat-obatan untuk kontrol nafsu makan juga. Itu biasanya aku kasih ya cuma di awal doang. Paling 2 bulan 3 bulan pertama. Kenapa? Karena diharapkan dengan dia udah ngurangin, tahu porsi, lama-lama dia ngerasa cukup.
Jadi tanpa obat pun ya udah segini pun cukup. Segini pun cukup. Iya, karena pengennya long last dong. Iya, karena tubuh seperti tadi pinter bisa menyesuaikan, Dok. Adaptasi. Artinya pasien seperti apa yang dokter resepkan GLP-1 atau Ozempic ini? Yang pertama, yang obesnya sudah morbid. Ya biasanya tuh di atas Maksudnya 35 BMI-nya. Oh, oke, body Ya, mass di atas index-nya. 35, di atas BMI-nya 35 plus dengan komorbid. Oke. Dengan komorbid misalnya apa tadi ya, udah HbA1c mulai naik, udah mulai pre-diabetes atau bahkan sudah diabetes, Ya, ya kan? Atau dengan penyakit kardiometabolik yang lain, penyakit jantung, tensi, kolesterol, itu kan kardiometabolik. Nah, bisa aku tambahin. Oh. Ya, tapi balik lagi, kadang kita coba dulu deh tanpa. Ya, kita atur pola makan, ada terapi obat yang lain. Oh misalnya 3 bulan, 4 bulan belum ada perubahan, baru kita tambahkan. Jadi nggak serta-merta pasien datang, dok aku mau suntik, belum tentu. Ya, harus dilihat dulu Karena kondisinya balik ya. lagi, kadang orang mindsetnya ya udah dengan obat otomatis. Padahal kalau lifestyle-nya nggak diubah ya sama aja dong. Ini artinya ketika kita memutuskan untuk menggunakan Ozempic atau GLP-1, penting banget untuk konsultasi dengan seorang spesialis gizi klinik ya, Betul, Dok. nggak bisa asal, nggak bisa ngeresepin sendiri. Oke, Nggak bisa. oke. Thank you so much untuk Ozempic. Jelas sekarang. Sekarang aku akan tanya, ini namanya segmen rapid fire question. Aku tanya cepat, dokter jawab cepat ya. Kita udah going towards the end of our interview, Dok. Yes. Nasi putih, nasi merah, atau nasi dingin? Nasi putih. Nasi putih. Nasi putih anget. Endes. Asal mindful porsinya. Asal mindful. Berapa banyak kalau misalnya makan nasi putih itu kalau misalnya dokter Diana? Berapa sendok? Aku 1 centong lah. 1 centong? Iya, 1 centong. Aman itu, Dok? Aman. Oke. Aku olahraga. Oke, kamu olahraga. Intinya bensinnya banyak. Bensinnya banyak nggak takut, kenapa? Mesinku gede. Mesinnya gede. Iya. Exactly, itu kuncinya ya. Jadi nggak serta-merta untuk kita diet itu berarti kita harus nahan lapar tapi gedein mesinnya. Yes. Alright. Kalori atau kolesterol, mana yang lebih nakutin dokter? Kolesterol ya? Kolesterol. Iya. Karena metaboliknya. Oke. Ya istilah kata kalau kolesterolnya tertumpuk tinggi dan nggak ada gejala kan? Orang nggak tahu. Kamu tahu kolesterolmu tinggi dari mana? Harus Dari dites. cek lab. Betul, Dari cek betul. lab. Bukan cuman, aduh sakit nih, aduh leher pegel-pegel. Iya. It's not a symptoms. Oke. Enggak. Jadi nggak melulu kayak sakit-sakit itu kalau kolesterol. Ada juga yang kolesterol tinggi nggak ada gejala. Banyak. Tapi lama-lama meledak. Penumpukan lemak di pembuluh darah. Itu yang bahaya. Itu yang serem ya. Yes. Oke. Pasien paling lucu yang pernah datang, alasan dietnya apa, Dok? Mau merit bulan depan. Hah, bulan depan banget nih, baru datang sekarang. Dipikirnya ketok magic kali, Dok. Ketok magic, potong sana sini. Apa yang kamu harapin dari aku? Aku bilang gitu. Apa yang kamu harapin sebulan? Ya aku mau turun 10 kilo. Nggak usah kesini. Aku omelin. Ya nanti kamu bisa turun cepat, tapi nanti pas lagi di apa? Pernikahan? Di pernikahan kamu pingsan lagi. Iya, Nggak bisa. Aku bilang, oke, kita bisa turun, tapi kita nego. Akhirnya aku sama pasien tuh suka nego. Kamu boleh turun segini, kita defisit, benar-benar defisit banget. Defisitnya banget, aku bilang bahkan lebih di bawah dari kebutuhan dia. Tapi bulan depan kamu harus naikin lagi. Maksudnya begitu udah reach, dia punya ya sebulan turun seginilah banyak, tapi ya pasti otot kita korbanin. Oh. Tetap ada yang turun otot. Iya, karena cuma sebulan, Dok. Sebulan, What do you expect? what do you expect? Ya sebulan 5-6 kilo, boleh. Ya kira-kira, biasanya kan kalau aku penurunan itu 3 bulan tuh 10%. Yang aman, Oke, 10% 3 bulan. Jadi kita reach sebulan itu dia bisa 6-8%. Besar dong, besar Aduh, dong. itu gede banget. Besar dong. Tapi yang benar-benar otot hilang. Otot hilang, tapi yang biasa awal kan water loss ya. Iya, Water loss sama muscle loss, sedih nggak? Sedih, lah sedih. muscle loss. Tapi next month selesai merit, kamu balik lagi ke aku, kita atur lagi. Defisit kalorinya kita kurangin. Yang tadi kan defisit kalorinya banyak. Defisit kalori kita kurangin, kamu makan gizi seimbang lagi. Nextnya kita naik, turun lagi tapi turunnya aman. Oke. Dia deal, merit, cakep, kebaya, cakep. Ya, bahkan sampai katanya si tukang jahitnya ya ngambil banyak lagi kan, karena berubahnya kan banyak. Wow. Tapi abis itu dia balik lagi ke aku, kita atur turun, bagus. Iya, iya. Oke. Jangan nggak balik lagi karena takutnya yoyo, ya kan? Takutnya dia terlalu, karena ngerasa cepet kan turun kan, tapi dilanjutin terus. Lanjutin dengan terus. defisit kalori yang terlalu besar. Ya. Nggak boleh. Oke. Kalau tubuh bisa ngomong, kira-kira dia bakal bilang apa ke orang yang makannya sembarangan, Dok? Help. Tubuh minta tolong. Ini yang kamu masukin sampah semua nih. Iya. Ya kan, kamu bangun tubuhnya dari apa? Mau jadi gerbong sampah atau mau gerbong sehat? Iya. Dan ingat bahwa makan itu tidak hanya berhenti di lidah ya. Tidak berhenti. Kalau aku bilang bahkan gini, kalau kamu bilang nikmat, makanan enak, itu cuma sejengkal. Cuma sejengkal. Semuanya viral cuma sejengkal. Emang di situ berasa enggak? Cuma sejengkal. Betul. Sama di sosmed. Ya.
Kan diposting. Oke, kalimat yang paling sering dokter dengar dari pasien yang dietnya gagal. Ya udah dok, aku mau diet lagi. Hais, jadi selama ini kamu ngapain? Iya, berarti itu bukan pilihan seumur hidup, tapi hanya berapa bulan. Yes, gitu. Oh, wow. Jadi cuma 3 bulan turun, naik lagi, Oke. turunin lagi, diet lagi. Dok, aku balik lagi, aku diet lagi. Oke. Berarti belum dapet nih. Belum dapat ya Belum dapet prinsipnya. nih prinsipnya. Oke dok. Kalimat paling menyesatkan soal diet yang sering kamu dengar. Oke, skip meals aja lah, pasti turun. Gitu. Skip breakfast or skip dinner pasti turun. Oke. Suplemen penurun berat badan, solusi cepat atau cuman placebo berharga mahal plus drama pencernaan? Bisa bener. Asal sesuai indikasi ya. Asal sesuai indikasi. Dan jangan beli-beli di marketplace. Oh my god, banyak banget kalau kita cari. Ya, pil diet yang bahkan aku nggak tahu isinya apa. I see. Banyak banget cari di marketplace. Nope. Dokter gizi pun semua pasti akan meresepkan obat sesuai indikasi. Jadi akhirnya obat-obat itu harus diresepin oleh dokter. Betul. Spesialis Dan sesuai gizi klinik. kebutuhan. Sesuai Kalau memang kebutuhan. udah nggak butuh lagi. Oke. Yes. Kurus tapi otot letoy tetap lebih baik daripada obesitas, dok. Iya juga sih. Hmm. Kan harapannya nanti kalau kurus tapi otot letoy, dia mau latihan. Diperkuat ototnya. Diperkuat ototnya. Bagaimanapun tetap lebih baik daripada obesitas ya. Iya, karena biasanya kalau obesitas pasti bukan cuma berat badan doang, tapi sudah ada temennya, gengnya. Gengnya tadi udah kolesterolnya, tensi mulai naik, ya kan? Udah mulai masalah metabolik. Biasanya obesitas itu pasti temennya bukan cuma berat. Ya tadi penyakit jantung koroner dan teman-temannya Oke. risikonya gede. Komorbid lah kita bilang. Ini buat orang yang belum tahu, tadi kan dokter mengatakan bahwa BMI-nya 30. Ini berarti orang obesitas tuh body mass index-nya 30. Nah, ngitungnya gimana, Dok? Untuk kita tahu BMI kita berapa ya? Oke. Jadi sebenarnya BMI itu body mass index atau indeks massa tubuh IMT ya, orang Indonesia bilang itu perbandingan antara berat badan dengan tinggi badan dalam kuadrat Oke. meter. Ya, jadi misalnya tinggimu tadi 180. 80. Oke, beratmu 80. 80. Oke, berarti beratnya kita 80 dibagi tinggi badan dalam meter 1,8-nya dikuadratin. Oh, oke. Jadi 80-mu, Aku coba hitung deh. hitung. Coba aku hitung ya. Jadi berat badanmu 80 dalam kilogram dalam kilogram dibagi dibagi tinggi badanmu dalam meter 1,8 1,8 dibagi lagi sekali lagi 1,8. dibagi 1,8. Ya, Oh, jadi kan oke. kayak kuadrat kan? Oh, berarti 1,8 kali 1,8 Iya, berapa bagiin sih? lagi, pencetin lagi. Oh ya. Bagi 1,8. Dibagi 1,8 ya. Iya. Ketahuan deh gue Ketahuan deh. angkanya Nah, 24. 24. Nah, sebenarnya kalau ngomong range kita pakai panduan Asia Pasifik. Jadi kita nggak bisa pakai yang WHO punya, beda. Orang Indonesia pakai Asia Pasifik. Nah, berat badan normal atau normal weight itu 18,5 sampai 22,9. Oke, berarti aku nggak normal nih. Tunggu dulu. Tunggu dulu ya. 18,5 sampai 22,9. 23 ya, lebih sama dengan 23 udah starting overweight. Oke. 23 sampai 24,9. Oh, oke. Jadi overweight. Heeh. Di atas 25 udah OB1. 25 sampai 29,9 OB1. 30 and more sampai 34,9 itu udah obes 2. Wow. Di atas 35 udah masuk obes yang morbid, Oke. yang paling tinggi Oke. gitu. Nah, tapi tadi kan balik lagi kita lihat. Mas Rodi tadi masuknya 24, berarti masuknya ke overweight ya. Overweight, ya. Dari sisi BMI. Tapi dari sisi body composition Iya, muscle. muscle. Oh, lemak aku sedikit. Maka sedikit. Apakah kita bisa bilang obesitas? Ya enggak dong. Enggak, betul. Karena gini, ada orang yang misalnya olahragawan gitu. Kayak Nggak bisa aku, pakai BMI. BMI-nya tinggi tapi lemaknya sedikit. Sementara orang yang kurus, BMI-nya tinggi, ototnya kagak ada, Dok. Exactly. I Kita see. bilang, I ya. see. Oke. Jadi BMI hanya salah satu cara untuk mengetahui status gizimu. Oke. Tapi balik lagi yang kedua, body composition-nya tadi Body fat mass yang aku bilang ya. composition. Terus yang kemudian nama lingkar-lingkar toh. Iya, pasti lingkar perutmu kalau laki kan harus di bawah 90. Kalau perempuan di bawah 80. Oke, berarti ada 3 cara teman-teman. Yang pertama adalah lingkar perut dulu. Laki-laki yang harus di gampang bawah lah, yang paling 90, gampang. Ya. cewek harus di bawah 80. Yes. Itu artinya sehat. Ya. Coba sekarang beli tuh 3.000 meteran. perak, 5.000 lah. 5.000 5.000 meteran. lah. Terus yang kedua hitung BMI, Yes. yakni berat badan per kilo dibagi tinggi badan pakai Dalam meter, dalam meter, dibagi lagi tinggi badan dalam meter lagi. Ya. Oke, kalau aku tadi ketemunya 24. Coba deh dihitung pakai kalkulator. Yes. Yang ketiga,
Bisa ke gym atau bisa ke klinik, bisa Yes. ke rumah sakit untuk tahu body composition. Betul sekali. Alright. Makanya sebenarnya nih kalau kamu tambahin BMI itu nggak bisa pakai semua orang. Ya, betul. Nggak bisa, anak nggak bisa, beda ya. Jelas anak, kita ngomong mulai dari dewasa 18 tahun. Anak pakai kurva ya, ada kurva dari WHO khusus untuk mengetahui status gizi. Oke, terus apa lagi? Atlet tadi, kan Mas Roy udah bilang nggak bisa tuh pakai patokan BMI Ya, atlet, nggak ya. bisa, beda. Apalagi yang bodybuilder. Terus yang ketiga bumil. Ya jelas nggak bisa, kalau bumil kan dia tidak Iya. sendiri. Berdua. Ada. Tingkat perut juga nggak Yes, nggak nggak relevan. bisa. Jadi terus apa namanya plasentanya lah, babynya gitu kan, nggak bisa. Jadi tiga itu nggak bisa pakai BMI. Pertanyaan terakhir, Dok. Yes. Ini penutup sekaligus. Ya. Saran buat orang yang saat ini sedang ngerasa gagal diet, sedang ngerasa dietnya nggak kemana-mana dan berat badannya nggak kemana-mana. Oke, please keep on track. Jangan takut, ini kamu sedang dalam health journey-nya kok. Kalau ngomong health journey kadang terbelok dikit nggak apa-apa, baik on track lagi, ya kan? Kadang stuck jalan di tempat nggak apa-apa, baik on track lagi. By the time kamu udah nggak terlalu mikirin berat badan, tapi asal konsisten ya, makan diatur, olahraganya teratur dan udah bikin jadi habit, it's time kamu fat loss terjadi. Itu tinggal nunggu waktu aja fat loss terjadi. iya. Dan aku tadi menarik banget apa yang Dokter Diana katakan bahwa diet itu bukan pilihan hanya 1 bulan, 2 bulan. Itu adalah lifestyle yang terus-menerus umur hidup. Exactly. Karena diet adalah pengaturan pola makan, bukan ngurangin makan. Betul sekali. Thank you so much dokter Sama-sama, buat Mas insight-nya Rory. hari ini. Thank you so much. Oke, moga bermanfaat. I'll see you in the next video. Bye-bye.